Entah sudah berapa lama kejadian itu lewat. Kejadian penuh darah di kota raja. Tapi juga merupakan kejadian di mana keberanian, kesetiakawanan, dan kekuatan ditunjukkan. Mereka kini sedang duduk dengan tenang di atas menara. Menara tempat di mana Chiosan berdiri sepanjang hari menatap pertempuran dahsyat itu. Saat itu, di puncak menara, ia telah mengambil keputusan. Tak ada lagi darah yang tertumpahkan oleh tangannya. Saat semua ini berakhir, ia ingin menghilang sejenak. Entah kemana, entah berbuat apa, sejenak menikmati kedamaian dunia. Di menara ini, adalah perjamuan sebelum perpisahan itu. Arak sudah mengalir, berbagai makanan pun sudah terhidang. Ada pula tulusnya persahabatan. Jika kau kebetulan mengalami keadaan seperti ini, kau harus terus bersyukur sepanjang masa. Chiosan, Cukat Tong, Sumasun, Lu Pingho, dan Kao Cheng Lun. Ku dengar, Kaisar memberimu gelar sebutan Hong Sui, Jenderal Phoenix, kata Cukat Tong. Bahkan beliau juga memerintahkan kerajaan agar mengeluarkan pengumuman ke seluruh penjuru Tionggoan yang membersihkan namamu dari segala fitnah. Aku juga mendengarnya, Kaisar memang bijaksana, tapi sebutan Hong Sui itu rasanya terlalu berlebihan. Tukas Chiosan sambil tersenyum. Terus terang, aku sendiri bingung dengan semua kejadian belakangan ini. Sebaiknya kau harus menceritakan semua ini dari awal, kata Cukat Tong. Chiosan menatap langit. Awalnya sendiri aku tidak tahu. Cuma mungkin bisa ku ceritakan bahwa aku sebenarnya sudah curiga atas keterlibatan Beng Liong sejak awal sekali. Hanya saja aku tidak berani bicara karena tidak punya bukti. Sejak kapan? Tanya Cukat Tong. Sejak kejadian pembakaran kapal Makau. Itu saat pertama kali kita bertemu, bukan? Cukat Tong mengangguk. Saat itu Beng Liong difitnah sebagai pelakunya, bukan? Iya. Saat itu aku dan Beng Liong sudah dikepung banyak orang. Mereka menganggap kami benar-benar pelakunya. Lanjut Chiosan. Tapi saat itu kebetulan Hong Sangwesio datang melerai dan menjelaskan duduk perkaranya. Apa kata Hong Sangwesio pada saat itu? Tanya Ang Lin Hua. Katanya saat kebakaran terjadi Beng Liong juga sedang bersama-sama dirinya, jelas Chiosan. Dan orang-orang yang mengeroyok kalian berdua percaya. Kali ini Kao Cheng Lun yang bertanya. Tentu saja, semua orang Bulim tahu. Kata-kata Biksu Xiao Limpai adalah emas. Apalagi kata-kata yang keluar dari mulut Hong Sangwesio. Lanjut Chiosan. Setelah itu aku bertemu dengan Cukat Tong. Katanya ia mengenal 3 orang dari pelaku pembakaran kapal Mokau. Herannya pelaku pembakaran itu adalah termasuk orang yang mengepung dan menuduh kami sebagai pelakunya. Salah satunya bernama si Hek Tiao, yang mempunyai julukan si Raja Wali Hitam. Maling, teriak maling, tukas Lu Pingho. Benar sekali, tukas Chiosan. Lanjutnya, begitu mengetahui itu, aku langsung melapor kepada Hong Sangwesio. Apa tindakan beliau? Cukat Tong bertanya. Ya, katanya kita harus segera ke rumah si Hek Tiao itu. Kebetulan beliau kenal. Yang terjadi kemudian malah yang menjadi kunci pembuka seluruh rahasia ini. Apa? Hampir serempak semua bertanya. Beliau berkata hendak mengambil tongkat dulu di dalam kamar. Begitu masuk ternyata beliau diserang seseorang yang bersembunyi dalam lemari beliau. Lalu aku melesat secepatnya ke dalam begitu mendengar suara gaduh. Setiba di dalam kamar, penyerangnya sudah menghilang, kata Hong Sangwesio. Dia kabur lewat jendela. Begitu ku tengok sudah tidak kelihatan siapa-siapa. Lalu yang mengherankan di bagian mana? Tanya Cukat Tong. Yang mengherankan adalah penyerang itu bisa bergerak sangat cepat. Halaman kuil itu sangat luas, dan kuilnya sendiri sangat kecil. Aku saja butuh waktu beberapa detik hingga bisa keluar dari halamannya yang luas itu. Chiosan meragukan banyak hal. Satu-satunya hal yang ia yakin benar adalah ginkangnya sendiri. Di dunia ini, hanya satu hal itulah yang paling diyakini dan dipercayainya. Maksud Pangju, ada orang yang ginkangnya lebih tinggi dari Pangju? Tanya Lu Pingho.
Tentu saja tidak, tukas Sumasun. Maksud Chiosan adalah penyerang ini sebenarnya tidak ada. Memangnya ada orang yang bisa menghilang di hadapan Chiosan? Jika orang seperti itu tidak ada, tentu saja penyerang itu tidak ada. Jika penyerang itu tidak ada, berarti bukankah Hong Samwesio hanya mengarang cerita belaka? Perlahan semua yang hadir di sana paham. Saat itu dalam pikiranku adalah, hanya orang yang bisa terbang yang bisa lolos saat itu. Lanjut Chiosan. Dan benar, saat itu sebenarnya ada sesuatu yang bisa terbang. Burung, tanya Ang Lin Hua. Benar, Hong Samwesio memelihara burung. Saat ia terpukul, ia begitu marah karena keributan itu menyebabkan burungnya lepas dari sangkar. Saat itu aku belum berpikiran apa-apa. Lama kemudian aku baru sadar. Setelah sampai di tempat si Hek Tiau si Raja Wali Hitam. Ia ternyata sudah mati. Seseorang mendahului kami dan sudah membunuhnya. Lanjutnya, berarti ada orang yang mengetahui bahwa kami hendak pergi menemui si Hek Tiau. Saat itu satu-satunya orang yang tahu selain kami adalah Cukat Tong sendiri. Sehingga aku mencatat namanya dalam pikiranku sebagai salah satu tersangka. Jelas Chiosan lagi. Tapi kemudian aku sadar bahwa burung yang ada di kamar Hong Samwesio memiliki peran yang amat sangat penting. Burung itu bertindak sebagai pengirim surat. Hong Samwesio mengirim kabar ke seseorang memberitahukan bahwa kedok si Hek Tiau telah ketahuan. Tanya Cukat Tong, kau mengambil kesimpulan seperti itu karena yakin bahwa Hong Samwesio hanya mengarang cerita penyerangannya? Benar, selama ini aku tidak pernah melihat ada orang yang bisa bergerak secepat itu. Sehingga aku mengambil kesimpulan, orang seperti itu tak pernah ada. Penyerangan itu tak pernah ada. Hong Samwesio hanya mengarang cerita dengan dua tujuan. Pertama, untuk menjebakku berpikir bahwa ia adalah korban. Dan kedua, untuk memperlambat kami sampai di rumah si Hek Tiau. Dalam perjalanan ia berjalan dengan lemah dan sangat lambat, sehingga memberi waktu bagi seseorang untuk membunuh si Hek Tiau. Jika tidak ada orang yang menyerang Hong Samwesio, apakah luka-lukanya palsu? Tanya Kao Cheng Lun. Luka-lukanya asli, ia melukai dirinya sendiri. Begitu juga saat Beng Liong terluka di puncak Taisan. Cara-cara yang sama. Semua orang diam sejenak dan berpikir. Lalu apa hubungannya ini dengan keterlibatan Beng Liong? Tanya Ang Lin Hua. Sederhana, jika Hong Samwesio terlibat semua ini, untuk apa ia membela Beng Liong dan aku saat dikeroyok dan dikepung? Semua orang mengangguk. Mereka menghabisi seluruh penghuni kapal, dan membakar kapal itu dengan dua tujuan. Yang satu adalah memusnahkan ketua Mokau dan anak buahnya, dan kedua adalah untuk menghapus nama Beng Liong dari kecurigaan. Wah, menghapus kecurigaan? Bukankah pembunuh itu menulis nama Beng Liong di tembok kapal sebagai pelakunya? Itu kan malah membuat ia sebagai tertuduh. Tanya Ang Lin Hua. Justru di situ pintarnya, mereka yakin pasti ada orang yang akan menjadi saksi mata. Dalam hal ini, entah bagaimana mereka tahu bahwa ada Cukat Tong di sana yang akan menjadi saksi mata. Jika mereka menulis nama Beng Liong di sana, lalu Cukat Tong sebagai saksi mata mengatakan bahwa pelakunya bukan Beng Liong, tentu saja nama Beng Liong akan bersih karena hanya dianggap sebagai korban fitnah. Apalagi ada pula Hong Samwesio yang kata-katanya adalah emas bagi kalangan bulim. Semua orang akan percaya bahwa bukan Beng Liong pelakunya. Tak terasa mereka bergidik membayangkan betapa rapinya rencana itu. Dengan adanya pembunuhan beberapa tokoh terkemuka kalangan Pangou, itu pun menambah pembersihan nama Beng Liong dari daftar pelaku. Jelas Chiosan. Bagaimana bisa? Tanya Ang Lin Hua. Mereka meracuni banyak tokoh-tokoh terkemuka. Lalu setelah tokoh-tokoh itu mati, pelakunya menusuk dahi mereka seolah-olah kematian itu disebabkan oleh jurus pedang Sumasun. Tujuannya berlapis-lapis. Pertama, untuk menyingkirkan orang-orang yang merintangi jalan mereka. Kedua, untuk memfitnah Sumasun. Ketiga, jika fitnah terhadap Sumasun berhasil dipatahkan, berarti fitnah atas Beng Liong yang membakar kapal Mokau juga harus dipatahkan.
Karena semua orang akan yakin bahwa perbuatan itu hanya fitnah, jelas Chiosan. Hamba bingung, sebenarnya yang mana dulu kejadiannya? Pembunuhan tokoh-tokoh Bulim dulu, atau pembakaran kapal Mokau dulu? Tanya Anglin Hua. Mereka telah merencanakan dengan sangat matang. Sebenarnya semua dimulai dengan peracunan di markas Mokau, jelas Chiosan. Saat itu ada pengkhianat yang menyusup ke markas utama, lalu meracuni semua orang dengan racun ajaib yang tak berbau dan berasa itu. Kebetulan aku berada di sana dan untuk sementara mampu menolong saudara-saudara. Melihat rencana itu gagal, sang otak besar sudah mempunyai rencana cadangan. Ia merencanakan penyerangan di dermaga-dermaga yang kira-kira akan disanggai kapal Mokau. Lanjut Chiosan. Selain membunuh ketua Mokau dan orang-orang terdekatnya, si otak besar juga membunuh tokoh-tokoh terkemuka Kangmou. Mayatnya lalu mereka lukai dahinya, agar terlihat seperti korban dari Sumasun. Setelah itu mayat-mayat itu mereka buang ke sungai, agar orang-orang menemukannya. Kebetulan kapal Mokau yang menemukan mayat-mayat itu. Di atas kapal aku mempelajari keadaan mayat-mayat itu lalu mengambil kesimpulan. Kesimpulanku adalah ini semua adalah fitnah kepada Sumasun, jelas Chiosan. Wah, karena si otak besar mengerti bahwa kau telah membongkar rahasia fitnah itu, maka ia mempersiapkan trik baru lagi, yaitu memfitnah Beng Liong. Jika fitnah itu berhasil dipatahkan, maka nama Beng Liong akan terhapus dari kecurigaan, tanya Cukat Tong. Chiosan mengangguk membenarkan. Gila. Mengapa Beng Liong ingin menghapus dirinya dari kecurigaan? Bukankah tanpa melakukan itu pun, tak ada orang yang akan curiga kepadanya? Tanya Anglin Hua. Dia orang yang terlalu berhati-hati. Dia ingin semua sesempurna mungkin. Selain itu juga kan dia memang ingin menghancurkan musuh-musuhnya, jelas Chiosan. Karena ingin sempurna, malah terbongkar seluruhnya, tukas kau Cheng Lun. Lanjutkan, Chiosan. Nah, setelah aku bisa menemukan kunci rahasia itu, awalnya aku mengira Beng Liong hanyalah anak buah biasa. Mungkin ia terlibat mungkin karena terpaksa. Aku berpikir keras apa latar belakang semua ini. Pergerakan mereka terlalu rapi, sangat terencana, dan sukar ditebak. Jika hanya sekedar memperebutkan kitab sakti, aku merasa hal ini terlalu berlebihan. Lalu aku mengambil kesimpulan. Mungkin semua ini berhubungan dengan perebutan Bulim Bengcu di puncak Taisan. Ia melanjutkan. Tapi kemudian aku ragu, jika hanya memperebutkan Bulim Bengcu, mengapa orang-orang yang tidak berminat dengan posisi Bengcu itu terbunuh juga? Contohnya mendiang Mokau Kaucu yang lama. Bukankah beliau memang tidak tertarik dengan posisi itu? Lalu kenapa beliau dibunuh juga? Chiosan diam sejenak. Ia tahu saat itu tubuh Anglin Hua bergetar menahan marah dan kesedihan. Ia menyentuh ujung tangan gadis itu dan menatapnya lembut. Tak ada kata yang perlu diucapkan, karena memang tak ada kata-kata yang bisa diucapkan di saat-saat seperti itu. Saat kau menyentuh ujung tangan seorang perempuan. Setelah Anglin Hua tenang, barulah Chiosan melanjutkan. Berarti ada sebuah rencana jahat yang lebih jahat daripada hanya perebutan Bulim Bengcu. Aku baru sadar ketika ternyata pemenang pertarungan itu boleh bertemu dengan Kaisar. Ya, kau bertanya tentang itu ketika kita sedang dalam perjalanan ke Taisan, tukas Cukatong membenarkan. Benar, saat itu aku mulai membaca sepenuhnya cerita menyeramkan ini. Pemberontakan, perebutan kekaisaran dan penyerangan Guan, Mongol. Kemungkinan penyerangan Guan ini sudah kucurigai saat ku dengar kabar bahwa Kaipang menerima anggota sebesar-besarnya dari mana saja. Ternyata tentara Guan sudah menyusup menjadi anggota Kaipang dan mulai memenuhi kota raja. Setelah memahami semua itu, aku lalu menulis surat kepada Hu Hujin dan meminta Cukatong mengirimkannya kepada beliau. Apa sebenarnya isi surat itu? Aku sendiri tidak membacanya, tanya Cukatong. Aku menjelaskan semua keadaan yang terjadi, dan memintanya mempersiapkan segala hal dalam menghadapinya, jawab Chiosan. Kenapa kepada Hu Hujin? Tanya Anglin Hua. Karena beliau sebenarnya orang kerajaan juga,
Anaknya adalah jenderal utama. Sejak awal beliau sudah tertarik dan mengikuti segala kejadian-kejadian ini. Apalagi beliau sebenarnya orang terkuat dan paling berpengaruh dalam kalangan Bulim. Aku dulu malah curiga kepada beliau, tukas Anglin Hua. Orang yang paling mencurigakan malah biasanya bukan pelakunya. Orang yang paling tidak mungkin sebagai pelaku, biasanya malah dia yang melakukannya. Lu Pinghu lalu bertanya, sebenarnya, apa posisi Panculama Kaipang, Ji Hauleng, dalam semua rencana busuk ini? Kesalahannya, hanya karena ia jatuh cinta, jawab Chiosan. Tapi cepat ia menambahkan, sesungguhnya ia tidak salah karena jatuh cinta. Ia hanya jatuh cinta kepada orang yang salah. Bwe Huasian? Yang mana, yang tua atau yang muda? Tanya Cao Cheng Lun. Chiosan seperti tercekat. Ia tahu Cukat Tong pun sama tercekatnya pula. Tapi Cukat Tong malah berkata, teruskan ceritamu. Bwe Huasian yang muda. Ia memikat Ji Hauleng dan memanfaatkan posisi orang gagah itu sebagai ketua Kaipang. Sejak saat itu, Kaipang membuka diri bagi siapa saja. Puluhan ribu anggota bertambah dalam setahun. Terang, mereka itu adalah tentara-tentara Guan, Mongol, yang disusupkan untuk menyerang kota raja. Sambung Chiosan. Di akhir hidupnya, Ji Hauleng mengerti bahwa Bwe Huasian tidak benar-benar mencintainya. Untuk membunuh wanita itu ia tidak tega, sedangkan ia sudah terlanjur berbuat hal-hal memalukan harga dirinya di dalam dunia Kangou. Akhirnya ia memilih bunuh diri. Menyedihkan sekali, kata Anglin Hua. Cukat Tong menatap jauh ke depan. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki ini. Mungkinkah ia berpikir jika nasibnya akan sama dengan Ji Hauleng? Lalu siapa Bwe Huasian itu sebenarnya? Ada yang muda, ada yang tua? Aku tak mengerti, tanya Cao Cheng Lun. Chiosan menoleh kepada Sung Sun. Dewa pedang itu lalu berkata, Bwe Huasian yang asli adalah yang tua itu. Umurnya memang sudah hampir 80 tahun. Ia adalah musuh keluargaku. Ia membunuh kedua orang tuaku. Selama ini tujuanku memang hanya mencarinya. Cukat Tong lalu menambahkan, yang muda adalah anak buahnya. Yang muda ini memang namanya sengaja disamakan menjadi Bwe Huasian pula. Tujuannya agar tetap mempertahankan legenda bahwa Bwe Huasian adalah perempuan tercantik di dunia yang kecantikannya abadi. Semua orang mengangguk paham. Siapa sebenarnya Bwe Huasian yang tua itu? Bagaimana asal-usulnya? Pertanyaan ini dilontarkan Anglin Hua kepada Sumasun. Tak ada yang tahu. Tahu-tahu 40-50 tahun yang lalu ia muncul begitu saja merajai daerah utara. Sampai kemudian sampai ke pusat Tionggoan, jawab Sumasun. Dan Beng Liong adalah cucunya, tanya Anglin Hua lagi. Benar, tukas Chiosan. Mereka semua duduk termenung, memikirkan segala kerumitan benang merah itu. Tapi satu persatu dapat terurai, walaupun ada beberapa rahasia yang belum terjelaskan. Setidaknya segala keruwetan sudah terjawabkan. Ada lagi yang masih kuherankan. Mengapa Kaucu menculik kami lalu mengirim kami turun Gunung Taisan? Bukankah Kaucu bisa saja memerintahkan kami? Tanya Anglin Hua. Haha, untuk itu aku harus minta maaf karena melakukan ini kepada kalian berdua. Saat itu aku hanya berjaga-jaga. Aku saat itu belum yakin benar siapa itu Cao Cheng Lun, musuh ataukah teman. Dengan cara menculik kalian, setidaknya akan membingungkan pergerakan musuh. Dengan begitu aku bisa bergerak lebih leluasa. Ternyata, karena Sanko curiga kepadaku, maafkan, karena tugas negara, saya tidak bisa berterus terang, kata Cao Cheng Lun sambil menjura. Saat itu saya diperintahkan oleh Hu Guanshui untuk menyelidiki keadaan di Taisan. Selama ini pihak kerajaan pun sudah mulai curiga dengan kejadian-kejadian aneh di dunia Kangou. Sambungnya, Sanko, bagaimana cara Sanko bisa selamat saat jatuh di jurang? Sejak sebelum bertarung, aku sudah berencana untuk pura-pura mati. Suratku kepada Hu Hujin juga menjelaskan semua rencanaku, bahwa pergerakan Beng Liong ini hanya bisa dihentikan saat tertangkap basah.
Oleh karena itu aku meminta Hu Jin menyiapkan segalanya, termasuk melaporkan semua hal ini kepada Kaisar langsung. Kaisar pun menurut saja, karena beliau sendiri tertarik untuk menyaksikan bagaimana semua ini berjalan. Sambungnya. Nah, setelah Cukat Tong berangkat mengirim surat, aku memikirkan cara pura-pura mati yang paling baik, yaitu jatuh ke jurang. Sebelumnya aku sudah memeriksa daerah jurang itu, bagian mana yang lembut, bagian mana yang penuh karam dan lain-lain. Aku pun sudah berniat mengajak lompat ketiga ketua perguruan besar itu. Karena apa? Karena aku sudah meyakini keterlibatan mereka dalam semua ini. Dengan lompat bersama mereka ke jurang, aku menggunakan ilmu menghisap bintang untuk menyerap seluruh tenaga mereka. Tenaga serapan itu aku gunakan untuk melayang dan melenting agar jatuhku tidak berbahaya. Mendengar ini, semua orang menggeleng-geleng heran. Bagaimana jika rencanamu berantakan? Tanya Cukat Tom. Aku pasti mati, jawab Chiosan sambil tertawa. Kau tak tahu betapa kalutnya hatiku mendengar kabar kau terjun ke jurang. Saat aku sampai ke dasarnya, kulihat kau malah duduk santai menungguku. Hahaha. Saat itu aku yakin kau pasti akan mencariku. Begitu kau datang, kita langsung berangkat ke kota raja menjalankan rencana. Orang lain punya rencana, diri sendiri pun punya rencana. Bukankah kita adalah apa yang kita rencanakan? Malam menjelang, bintang bersinar cerah, bulan temaram dalam cahayanya yang penuh kelembutan. Ada saat pertemuan, ada saat perpisahan. Manusia bijak memahami ini dalam kebijaksanaannya yang paling dalam. Pertemuan bukan hal yang sepele, begitu pula perpisahan. Saat perpisahan, tak bisa ditolak, seperti juga saat pertemuan. Semua terjadi dalam uraian benang takdir, terpintal menjadi lembaran-lembaran kenangan dan sejarah umat manusia. Jadi kau harus pergi, tanya Cukat Tom. Aku pasti akan kembali, kau bukannya harus pergi pula, kata Chiosan. Benar, tegas Cukat Tom. Bagaimana dengan Sumataiap, tanya Chiosan. Urusanku sudah selesai, aku mungkin akan mencari arak dan meminumnya sampai mampus. Jawabannya dingin tapi semua orang tertawa. Walaupun mereka tertawa, tapi air mata mereka mengalir deras. Perpisahan. Apakah di dunia ini yang lebih menyakitkan daripada perpisahan? Tapi di dalam perpisahan, terdapat secercah harapan. Bukankah jika berpisah, mungkin masih bisa bertemu kembali? Mungkin bukanlah sebuah kata yang sia-sia. Mungkin adalah sebuah kata yang penuh pengharapan. Jika tidak di sini, jika tidak di dunia ini, mungkin kita akan bertemu di sana, di alam sana. Selama apapun perjalanan, sejauh apapun jaraknya, selama apapun menanti, sejauh apapun perbedaannya, masih ada kata, mungkin. Selama masih ada kata itu di dunia ini, selama itu pula manusia masih memiliki pengharapan yang agung dan indah.